Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa petani selalu mendapatkan hasil panen kentang yang luar biasa besar, sementara yang lain hanya mendapatkan kentang seukuran kelereng? Fakta mengejutkannya adalah, rahasia kesuksesan tersebut tidak ditentukan saat masa panen, melainkan pada satu bulan yang sangat krusial, yaitu bulan Mei. Hari ini, kita akan membongkar satu hal yang wajib Anda lakukan pada ladang kentang Anda di bulan Mei. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan mengetahui sebuah rahasia sederhana yang akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Namun sebelumnya, mari kita mulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Menghancurkan bagian tanaman Anda sendiri justru bisa memberikan hasil panen yang jauh lebih besar. Terdengar sangat aneh, bukan? Bagaimana mungkin merusak tanaman bisa membuatnya tumbuh lebih baik? Disinilah rahasia besarnya tersembunyi. Sebuah rahasia yang seringkali bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini. Jika Anda tidak setuju atau merasa ragu, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita lihat, apakah Anda masih memiliki pendapat yang sama setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman kentang Anda saat ini. Secara historis, kentang telah menjadi salah satu sumber makanan paling penting di dunia selama berabad-abad. Tanaman ini berasal dari pegunungan Andes dan telah menyelamatkan banyak peradaban dari kelaparan. Memasuki pertengahan musim semi, khususnya di bulan Mei, tanaman kentang memasuki fase kehidupan yang paling dramatis. Pada saat ini, tanaman telah melewati fase pertumbuhan vegetatif, di mana mereka sibuk menumbuhkan daun dan batang hijau yang rimbun. Sekarang, fokus utama mereka beralih ke bawah tanah. Tanaman mulai membentuk stolon, yaitu batang bawah tanah yang pada ujungnya akan membengkak dan berubah menjadi umbi kentang yang lezat. Transisi energi ini sangat luar biasa dan membutuhkan banyak nutrisi serta perhatian khusus. Jika kita mengibaratkannya, tanaman kentang saat ini sedang membangun sebuah pabrik penyimpanan makanan di dalam tanah. Oleh karena itu, sekecil apapun tindakan yang kita lakukan pada fase ini, dampaknya akan langsung terlihat pada ukuran dan kualitas umbi di masa panen nanti. Mari kita mulai dengan langkah pertama dan bisa dibilang yang paling krusial di bulan Mei ini. Kalian pasti mulai melihat kuncup-kuncup bunga kecil bermunculan di ujung tanaman kentang kalian. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan bunga-bunga cantik ini? Disinilah letak rahasia terbesarnya. Hal yang paling wajib Anda lakukan adalah membuang atau memotong kuncup bunga kentang tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita harus memangkasnya sebelum bunga itu mekar sepenuhnya. Alasannya sangat logis dan didasarkan pada ilmu botani yang sederhana. Secara alami, setiap tanaman memiliki insting dasar untuk bereproduksi dan menghasilkan biji. Bunga adalah alat reproduksi utama bagi tanaman kentang. Jika Anda membiarkan bunga itu tumbuh, mekar, dan akhirnya menghasilkan buah kecil yang berisi biji, tanaman akan mengalihkan sebagian besar energinya ke sana. Padahal, sebagai pekebun, tujuan utama kita bukanlah memanen biji kentang, melainkan memanen umbinya. Dengan memotong bunga tersebut, Anda mengirimkan sinyal tegas kepada tanaman untuk menghentikan proses reproduksi di atas tanah dan memaksa tanaman untuk menyalurkan 100% energinya kembali ke bawah tanah untuk membesarkan umbi. Tentu saja, banyak orang yang merasa sayang atau ragu untuk memotong bunga kentang tersebut karena terlihat sangat indah di kebun. Namun, mari kita buktikan mitos yang sering beredar. Banyak yang mengira bahwa bunga kentang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Ini adalah anggapan yang keliru. Berbagai penelitian pertanian telah membuktikan bahwa membuang bunga kentang dapat meningkatkan hasil panen umbi hingga 10–15%. Bayangkan jika Anda memiliki ladang yang luas, peningkatan sebesar itu tentu sangat berharga. Sebagai contoh nyata, ibaratkan tanaman kentang Anda memiliki sebuah baterai dengan daya yang terbatas. Jika Anda menyalakan lampu bunga, daya baterai akan tersedot ke atas. Namun, jika Anda mematikan saklar bunga tersebut,
seluruh daya baterai akan dialirkan sepenuhnya ke mesin utama di bawah tanah, yaitu umbi kentang. Proses pemotongan ini juga sangat mudah. Anda hanya perlu menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk memetik kuncupnya, atau menggunakan gunting pangkas kecil yang bersih. Lakukanlah dengan lembut agar tidak merusak batang utamanya. Lakukan proses ini secara rutin setiap kali Anda melihat kuncup baru bermunculan selama bulan Mei. Setelah urusan bunga selesai, hal krusial kedua yang wajib Anda perhatikan di bulan Mei adalah manajemen air yang sangat teliti. Pada fase pembesaran umbi ini, tanaman kentang benar-benar sangat haus. Umbi kentang sendiri mengandung sekitar 80% air. Jadi, dari mana mereka mendapatkan air itu jika bukan dari tanah di sekitarnya? Jika tanah terlalu kering selama fase pembesaran ini, umbi kentang akan berhenti tumbuh. Hasilnya, Anda akan mendapatkan panen kentang yang ukurannya kerdil, kulitnya kasar, dan bahkan mungkin bentuknya cacat atau retak-retak. Sangat penting bagi Anda untuk menjaga kelembaban tanah agar tetap konsisten. Jangan biarkan tanah mengering sepenuhnya, namun juga jangan sampai tanah menjadi seperti lumpur yang tergenang. Cara terbaik untuk memeriksanya adalah dengan memasukkan jari Anda ke dalam tanah sedalam 2 ruas jari. Jika terasa kering, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menyiram. Ingat, penyiraman yang ideal dilakukan pada pagi hari. Menyiram di pagi hari memberikan kesempatan bagi daun-daun yang mungkin tidak sengaja terkena air untuk mengering di bawah sinar matahari siang, sehingga mengurangi risiko penyakit jamur yang berbahaya. Berbicara tentang penyakit jamur, ini membawa kita pada masalah berikutnya yang sangat sering terjadi jika kita salah dalam teknik penyiraman. Bulan Mei seringkali membawa suhu yang lebih hangat, dan jika digabungkan dengan kelembapan yang berlebihan pada daun, ini adalah resep sempurna untuk datangnya penyakit busuk daun. Penyakit ini sangat mematikan dan bisa menghancurkan seluruh ladang kentang Anda hanya dalam hitungan hari. Oleh karena itu, saat Anda menyiram, pastikan Anda mengarahkan aliran air langsung ke dasar tanaman, tepat di permukaan tanah. Jangan menggunakan semprotan yang menyiram dari atas dan membasahi seluruh bagian daun. Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan sistem irigasi tetes jika memiliki anggaran lebih, karena ini adalah metode yang paling efisien dan aman. Sebagai ilustrasi, bayangkan jika Anda memakai baju yang basah kuyup di cuaca yang lembab, tentu Anda akan mudah jatuh sakit. Hal yang sama juga berlaku untuk daun kentang. Mereka butuh udara yang bersirkulasi dengan baik dan permukaan daun yang kering untuk bisa melakukan fotosintesis dengan optimal. Jika Anda menemukan daun yang sudah mulai menguning atau memiliki bercak coklat di bagian bawah tanaman, segera gunting dan jauhkan dari ladang. Selain air, bulan Mei adalah waktu yang tepat untuk memberikan dorongan nutrisi ekstra. Pada fase ini, cadangan makanan dari pupuk dasar yang Anda berikan saat pertama kali menanam mungkin sudah mulai menipis. Tanaman kentang Anda membutuhkan asupan makanan tambahan yang kita sebut sebagai pupuk susulan. Namun, Anda tidak boleh sembarangan memberikan pupuk. Banyak pemula yang melakukan kesalahan dengan memberikan pupuk yang tinggi unsur nitrogen pada fase ini. Nitrogen memang bagus untuk pertumbuhan daun yang hijau, tetapi jika diberikan saat umbi sedang membesar, tanaman malah akan kembali fokus menumbuhkan daun dan melupakan umbinya. Yang paling dibutuhkan tanaman kentang Anda saat ini adalah unsur kalium dan fosfor. Kalium adalah kunci utama untuk membentuk pati di dalam kentang, yang membuat kentang menjadi besar dan padat. Anda bisa menggunakan pupuk organik seperti abu kayu atau kompos yang kaya kalium. Taburkan pupuk ini di sekitar pangkal tanaman. Namun pastikan jangan sampai menyentuh batang utamanya secara langsung untuk menghindari luka bakar pada batang. Ada satu teknik kuno yang wajib Anda lakukan atau ulangi lagi di bulan Mei, yaitu teknik pembumbunan. Pembumbunan adalah proses menaikkan atau menumpuk tanah di sekitar pangkal batang tanaman kentang. Mengapa kita harus bersusah payah mengumpulkan tanah dan menumpuknya? Jawabannya sangat berkaitan dengan keselamatan panen Anda. Saat umbi kentang mulai membesar di bawah tanah, mereka cenderung mendorong ke arah permukaan.
Jika umbi kentang ini muncul ke permukaan dan terkena paparan sinar matahari langsung, mereka akan berubah warna menjadi hijau. Warna hijau pada kentang ini bukanlah tanda kentang belum matang, melainkan tanda terbentuknya senyawa beracun yang disebut solanin. Kentang yang sudah menghijau rasanya sangat pahit dan bisa menyebabkan keracunan jika dikonsumsi. Oleh karena itu, dengan menumpuk tanah setinggi beberapa sentimeter di sekitar batang, Anda menciptakan selimut pelindung yang gelap untuk umbi-umbi tersebut. Selain melindungi dari sinar matahari, gundukan tanah ini juga memberikan ruang ekstra bagi akar untuk bernapas dan bagi umbi baru untuk tumbuh tanpa hambatan. Proses pembumbunan ini juga membawa keuntungan ganda yang luar biasa. Saat Anda menarik tanah dari sela-sela barisan tanaman untuk ditumpuk ke bagian pangkal batang, Anda secara otomatis juga sedang melakukan pengendalian gulma. Di bulan Mei, seiring dengan cuaca yang semakin hangat, gulma atau rumput liar akan tumbuh dengan sangat agresif. Gulma ini adalah musuh utama tanaman kentang Anda. Mereka mencuri nutrisi, mencuri air, dan bahkan menghalangi sinar matahari yang seharusnya didapatkan oleh tanaman Anda. Jika Anda membiarkan gulma tumbuh liar di ladang kentang, bisa dipastikan hasil panen Anda akan menurun drastis. Dengan melakukan pembumbunan menggunakan cangkul kecil, Anda memotong akar-akar gulma tersebut sekaligus menggemburkan tanah. Namun, Anda harus ekstra hati-hati saat mencangkul. Lakukanlah dengan gerakan yang dangkal dan jangan terlalu dalam. Akar tanaman kentang menyebar cukup dekat dengan permukaan tanah. Jika Anda mencangkul terlalu dalam, Anda justru akan memotong akar kentang dan merusak stolon yang sedang membentuk umbi. Lakukan dengan perasaan dan kelembutan. Bulan Mei juga merupakan waktu di mana hama serangga mulai mengadakan pesta besar di kebun Anda. Salah satu musuh yang paling sering muncul pada masa ini adalah kutu daun dan kumbang kentang. Kutu daun berukuran sangat kecil, biasanya berkumpul di bagian bawah daun, dan mereka menghisap cairan kehidupan dari tanaman Anda. Jika dibiarkan, daun akan menjadi keriting, layu, dan akhirnya mati. Sementara itu, kumbang kentang bisa memakan daun dengan sangat rakus hingga hanya menyisakan tulang daunnya saja. Anda harus menjadi detektif kebun di bulan ini. Luangkan waktu setiap sore untuk memeriksa bagian bawah daun kentang Anda secara teliti. Jika Anda melihat ada koloni hama yang mulai menyerang, jangan langsung panik dan menyemprotkan bahan kimia beracun. Ada banyak cara alami yang lebih aman dan efektif. Sebagai contoh, Anda bisa membuat semprotan pestisida nabati yang terbuat dari campuran minyak nimba dan sedikit sabun cuci piring ringan. Semprotkan campuran ini secara merata pada sore hari. Solusi organik ini akan menyelamatkan daun kentang Anda tanpa merusak lingkungan atau membunuh serangga baik. Mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang serangga baik di ladang Anda. Terkadang, ketika kita melihat serangga di tanaman kentang, insting pertama kita adalah membasminya. Namun, ini adalah sebuah mitos besar bahwa semua serangga itu merugikan. Kehadiran serangga seperti kepik atau kumbang koksi, serta laba-laba kecil, justru merupakan anugerah yang harus Anda syukuri. Kepik adalah predator alami yang sangat rakus. Seekor kepik dewasa bisa memakan puluhan, bahkan ratusan kutu daun dalam sehari. Jika Anda menggunakan pestisida kimia yang keras di bulan Mei, Anda tidak hanya membunuh hama, tetapi juga membunuh para tentara pelindung alami ini. Akibatnya, ketika hama gelombang kedua datang, tanaman Anda tidak memiliki pertahanan alami lagi dan serangan hama akan menjadi jauh lebih parah. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga keseimbangan ekosistem di ladang Anda. Jika jumlah hama masih dalam batas wajar dan Anda melihat ada kepik yang berkeliaran, biarkan saja alam bekerja. Alam memiliki cara yang menakjubkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika kita tidak terlalu banyak campur tangan dengan bahan kimia sintetis. Penting juga untuk memperhatikan nutrisi mikro di bulan Mei, khususnya kalsium. Banyak yang mengabaikan kalsium karena mengira unsur makro saja sudah cukup. Namun, tahukah Anda bahwa kekurangan kalsium pada fase pembesaran umbi dapat menyebabkan masalah serius yang disebut rongga kosong di tengah kentang? Gejala ini tidak bisa dilihat dari luar.
Kentang akan terlihat besar dan sempurna. Namun ketika Anda memotongnya saat memasak, bagian tengahnya berlubang dan berwarna kecoklatan. Ini sangat mengecewakan, bukan? Kalsium berperan seperti semen yang merekatkan dinding sel tanaman. Jika semen ini kurang, struktur sel di dalam umbi akan runtuh saat kentang membesar dengan cepat. Untuk mencegah hal ini, Anda bisa menambahkan sedikit kapur pertanian atau bubuk cangkang telur yang sudah dihaluskan ke dalam tanah di sekitar tanaman. Kalsium tidak bergerak dengan cepat di dalam tanah. Jadi, memastikan kalsium tersedia dalam jumlah yang cukup bersamaan dengan rutinitas penyiraman yang baik akan memastikan umbi kentang Anda tumbuh padat, berat, dan sempurna hingga ke bagian inti terdalamnya. Selain nutrisi dari dalam tanah, mari kita perhatikan asupan cahaya matahari. Tanaman kentang membutuhkan sinar matahari penuh selama minimal 6 hingga 8 jam sehari untuk berproduksi maksimal. Di bulan Mei, pastikan tidak ada tanaman hias tinggi atau gulma raksasa yang menutupi ladang kentang Anda. Daun-daun kentang ini berfungsi seperti pabrik energi. Semakin banyak sinar matahari yang mereka tangkap, semakin banyak gula dan pati yang diproduksi, yang kemudian dikirim turun ke umbi. Namun terkadang cuaca di bulan Mei bisa menjadi sangat ekstrim dengan terik matahari yang menyengat. Jika suhu melonjak drastis di luar kebiasaan, tanaman kentang bisa mengalami stres panas. Tanda-tandanya adalah daun yang menggulung ke atas seperti sedang berusaha melindungi diri. Jika hal ini terjadi, jangan terburu-buru menyiramnya dengan air dalam jumlah banyak di siang bolong. Itu justru akan merebus akar mereka di dalam tanah. Cukup berikan siraman ringan di sore hari setelah suhu mulai menurun dan biarkan tanaman memulihkan dirinya secara alami semalaman. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya sirkulasi udara di sekitar ladang. Jarak tanam yang Anda atur beberapa bulan lalu kini mulai menunjukkan efeknya. Di bulan Mei, tanaman kentang biasanya sudah tumbuh sangat rimbun hingga daun-daunnya saling bersentuhan. Meskipun terlihat subur, kebun yang terlalu padat dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit jamur yang berbahaya. Udara lembab akan terperangkap di bawah rimbunnya daun, menciptakan sauna mini yang sangat disukai oleh spora jamur penyebab busuk daun. Jika ladang Anda terasa terlalu sesak, jangan ragu untuk melakukan sedikit pemangkasan pada daun-daun tua yang berada paling bawah dan menyentuh tanah. Daun-daun tua ini biasanya sudah tidak efisien lagi dalam melakukan fotosintesis dan hanya menjadi pintu masuk bagi penyakit yang berasal dari tanah. Dengan membuang beberapa daun bawah, Anda membuka jalur angin untuk masuk dan menyapu kelembapan yang berlebih. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat murah, namun bernilai tinggi untuk memastikan tanaman Anda tetap sehat hingga waktu panen tiba nanti. Dalam merawat ladang kentang di bulan Mei, observasi adalah keterampilan yang paling berharga. Anda tidak bisa hanya mengandalkan jadwal yang kaku di atas kertas. Anda harus benar-benar turun ke ladang, menyentuh tanahnya, dan mengamati warna daunnya. Jika daun mulai terlihat menguning secara keseluruhan, padahal Anda sudah menyiram dengan cukup, itu bisa menjadi tanda bahwa tanaman kekurangan nutrisi secara umum atau sistem akarnya tidak berfungsi dengan baik karena tanah yang terlalu padat. Sebaliknya, jika daun terlihat hijau sangat gelap namun menggulung parah, itu bisa jadi pertanda kelebihan pupuk nitrogen. Jadikan ladang kentang Anda sebagai laboratorium hidup. Perhatikan bagaimana tanaman merespon setiap tindakan yang Anda lakukan. Misalnya, amati bagaimana daun-daun terlihat lebih tegak setelah Anda melakukan penyiraman di sore sebelumnya. Ikatan emosional antara petani dan tanamannya bukan hanya sekedar mitos romantis, melainkan sebuah bentuk kepekaan yang akan memandu Anda untuk mengambil keputusan perawatan yang paling tepat di saat yang sangat krusial ini. Mari kita bahas sebuah kejadian yang sering membuat panik di akhir bulan Mei. Seringkali, saat ladang sedang terlihat begitu rimbun dan indah, tiba-tiba beberapa batang tanaman bagian bawah mulai terlihat layu atau menguning. Banyak pemula yang langsung berasumsi bahwa ini adalah serangan penyakit fatal dan langsung mencabut tanamannya. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Penting untuk mengenali perbedaan antara penyakit dan proses penuaan alami.
Menjelang akhir fase pembesaran umbi adalah hal yang sangat normal jika daun-daun terbawah mulai menguning dan mati. Tanaman sedang memindahkan sisa-sisa nutrisi terakhir dari daun tua tersebut ke dalam umbi yang sedang berkembang pesat. Ini adalah tanda bahwa tanaman Anda bekerja dengan sangat efisien. Anda hanya perlu khawatir jika daun yang menguning memiliki bercak-bercak hitam yang basah atau jika kelayuan terjadi secara tiba-tiba pada daun muda yang ada di bagian pucuk atas. Dengan memahami siklus alami ini, Anda akan terhindar dari stres yang tidak perlu dan tidak membuang tenaga untuk mengobati tanaman yang sebenarnya baik-baik saja. Tentu saja, kita harus sangat waspada terhadap cuaca buruk yang mungkin terjadi. Bulan Mei terkadang masih menyimpan kejutan berupa hujan badai yang lebat. Angin kencang dan hujan deras dapat merobohkan tanaman kentang yang batangnya sudah tumbuh tinggi dan syarat dengan beban air. Jika tanaman Anda roboh, batang-batangnya bisa patah, dan ini akan menghentikan aliran nutrisi ke umbi seketika. Untuk mencegah hal ini, selain melakukan pembumbunan yang tinggi untuk menguatkan fondasi batang, Anda juga bisa memasang tiang penyangga sederhana atau tali rafia di sekeliling barisan tanaman jika ladang Anda berada di daerah yang rawan angin kencang. Bayangkan ini seperti memberikan pagar pengaman untuk melindungi aset berharga Anda. Jangan biarkan kerja keras Anda berbulan-bulan hancur hanya dalam satu malam karena cuaca yang buruk. Persiapan dan tindakan pencegahan adalah kunci utama bagi setiap pekebun yang sukses. Lebih baik meluangkan waktu 1 jam untuk memasang tali penyangga daripada menangisi ladang yang rata dengan tanah keesokan harinya. Salah satu rahasia lain yang sering dibagikan oleh petani kentang veteran adalah teknik mencubit pucuk. Meskipun ini terdengar bertentangan dengan membiarkan tanaman tumbuh besar, mencubit pucuk tertinggi tanaman kentang di pertengahan bulan Mei bisa memberikan hasil yang menakjubkan. Saat tanaman tumbuh terlalu tinggi dan kurus, energinya banyak terbuang untuk memperpanjang batang ke atas. Dengan mencubit atau memotong sedikit pucuk paling atas, Anda memaksa tanaman untuk berhenti tumbuh ke atas dan mulai tumbuh menyamping menjadi lebih rimbun. Selain itu, sama seperti prinsip memotong bunga, tindakan ini juga menginstruksikan tanaman untuk mengalihkan lebih banyak hormon pertumbuhan dan energi ke arah akar dan umbi. Ini adalah teknik tingkat lanjut, namun sangat mudah dilakukan. Pastikan Anda hanya mencubit bagian pucuk yang sangat kecil, sekitar 1 atau 2 cm saja. Lakukan ini pada pagi hari yang cerah agar luka kecil pada batang bisa cepat mengering dan menutup sebelum malam hari sehingga tidak mengundang infeksi penyakit ke dalam jaringan tanaman. Sekarang mari kita bicara tentang rotasi tanaman, yang mungkin tidak Anda lakukan di bulan ini, tetapi sangat relevan dengan apa yang Anda amati sekarang. Jika pada bulan Mei ini Anda melihat tanaman kentang Anda sangat kesulitan tumbuh, kerdil, atau diserang banyak penyakit dari dalam tanah secara tidak wajar, cobalah ingat kembali di mana Anda menanam kentang atau tomat pada tahun lalu. Kentang, tomat, dan terong berasal dari keluarga yang sama. Jika Anda menanam mereka di lokasi tanah yang persis sama setiap tahunnya, hama dan penyakit khusus keluarga ini sudah menunggu di dalam tanah dan siap menyerang sejak akar pertama kali tumbuh. Ladang Anda di bulan ini adalah cermin dari seberapa baik Anda merencanakan rotasi lahan. Jika ini terjadi pada Anda sekarang, catatlah baik-baik. Jadikan ini pelajaran berharga bahwa untuk tahun depan, Anda harus memindahkan lokasi ladang kentang Anda ke area tanah yang sebelumnya ditanami kacang-kacangan atau sayuran daun. Tanah juga butuh waktu untuk membersihkan dirinya dari patogen yang spesifik menyerang kentang. Memasuki akhir bulan Mei, Anda mungkin mulai merasa penasaran dengan ukuran kentang yang ada di bawah tanah. Rasa tidak sabar ini sangat wajar. Ada satu trik yang aman untuk mengintip hasil kerja keras Anda tanpa harus merusak tanaman atau mencabutnya secara keseluruhan. Teknik ini sering disebut sebagai mengorek kentang baru. Caranya, pilih satu tanaman yang terlihat paling subur. Dengan menggunakan jari tangan Anda, galilah tanah di sekitar pinggiran pangkal batang dengan sangat lembut dan hati-hati. Terus gali secara dangkal sampai ujung jari Anda menyentuh umbi kentang.
Anda bisa memanen satu atau dua umbi kecil yang berada paling dekat dengan permukaan untuk dinikmati sebagai kentang muda yang kulitnya masih sangat tipis dan rasanya manis. Setelah itu, segera tutup kembali lubang tersebut dengan tanah dan rapikan. Tanaman akan tetap hidup dan terus membesarkan sisa umbi lainnya di dalam tanah. Memanen beberapa kentang muda ini tidak hanya memuaskan rasa penasaran Anda, tetapi juga memberikan ruang lebih bagi umbi yang tersisa untuk tumbuh menjadi lebih besar lagi. Di saat Anda sibuk merawat kentang, bulan Mei juga merupakan bulan yang tepat untuk menyiapkan rencana pasca panen. Kebun yang sehat menghasilkan panen yang melimpah, dan Anda harus siap untuk menyimpannya. Mulailah membersihkan area penyimpanan Anda. Kentang membutuhkan tempat yang sejuk, gelap, dan memiliki ventilasi udara yang baik agar tidak cepat membusuk atau bertunas setelah dipanen. Jangan pernah menyimpan kentang di dalam lemari es, karena suhu yang terlalu dingin akan mengubah pati kentang menjadi gula, membuat rasanya aneh dan cepat gosong saat digoreng. Persiapkan keranjang berongga atau karung jaring dari sekarang. Jika Anda berencana menggunakan kardus, pastikan Anda melubangi sisi-sisinya agar udara bisa mengalir dengan bebas. Kesiapan Anda di bulan ini akan memastikan bahwa saat panen raya tiba di bulan depan, Anda tidak perlu kebingungan mencari tempat penyimpanan dan kualitas kentang raksasa hasil kerja keras Anda bisa dipertahankan hingga berbulan-bulan ke depan tanpa mengalami penurunan kualitas yang berarti. Pada akhirnya, bulan Mei adalah bulan transisi yang membutuhkan dedikasi dan perhatian penuh kasih sayang. Semua langkah yang kita bahas tadi, mulai dari memangkas bunga tanpa ragu, menyiram dengan takaran yang pas, memberikan nutrisi kalium secara strategis, hingga melakukan pembumbunan tanah dengan cermat, adalah potongan-potongan puzzle yang saling melengkapi. Tidak ada jalan pintas dalam dunia pertanian, namun dengan melakukan satu rangkaian perawatan yang tepat di bulan yang paling menentukan ini, Anda telah mengunci potensi maksimal dari ladang Anda. Ingatlah bahwa tanaman kentang Anda adalah makhluk hidup yang merespons setiap sentuhan dan keputusan yang Anda buat. Nikmatilah prosesnya, rasakan hembusan angin di ladang, dan perhatikan bagaimana keajaiban alam bekerja secara diam-diam di bawah permukaan tanah. Konsistensi Anda di bulan ini akan dibayar lunas dengan pemandangan menakjubkan saat Anda menggali tanah dan menemukan umbi-umbi kentang raksasa yang sehat dan berlimpah di musim panen nanti. Teruslah semangat merawat ladang Anda. Itulah dia, rahasia luar biasa di balik ladang kentang yang subur. Siapa sangka, sebuah tindakan sederhana seperti memotong bunga kentang dan menumpuk tanah di bulan Mei ternyata bisa menciptakan perubahan yang begitu drastis. Ini adalah momen penentu, titik balik di mana tanaman Anda mengalihkan seluruh energinya untuk menciptakan panen raksasa yang selalu Anda impikan. Dengan menguasai teknik penyiraman, pemberian nutrisi kalium yang tepat, dan perlindungan dari sinar matahari, Anda telah selangkah lebih maju dari kebanyakan petani biasa. Anda tidak lagi menebak-nebak, melainkan bekerja sama dengan alam. Terima kasih banyak telah menemani saya belajar hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan membantu menyelamatkan panen kentang Anda, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips berkebun hebat lainnya. Berikan juga like pada video ini. Nah, sekarang giliran Anda. Apakah Anda termasuk tim yang tega memotong bunga kentang, atau tim yang masih ragu dan membiarkannya mekar? Ceritakan alasan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.